Rabi'an, asyirku yuhbitu jami'al a'mali. Syirik itu menghancurkan semua amalan. Qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sudah tadi. Wala takuna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Wa lihada yaquluna inna syirka, karena inilah mereka para ulama mengatakan inna syirka yubtilul a'mala kama yubtilul hadatsu at-taharah. Syirik itu membatalkan amal-amal sebagaimana membatalkan apa hadas. Hadas itu kentut dan lain-lain. At-taharah pada kesucian, harus wudu lagi. Fal insanu idza tawaddaa tsumma ahdatsa, maka manusia ketika dia telah wudu lalu dia berhadas, apakah ngentut dan lain-lain, batalat taharatuh, maka batallah kesucian dia. Kadzalik, seperti demikian itu gambaran idza syahida, ketika bersaksi dia alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, summa asyraka, kemudian dia berbuat syirik, syirkan akbar. Perhatikan, syirkan akbar lah ya, syirik yang besar. Batala tauhiduhu, maka batal tauhid dia. Wa batalat a'maluhu, dan batal amalan-amalan dia. Kenapa? Li'anna syirka, karena sungguhnya syirik, syirik akbar maksudnya, yubtilul a'mala kama yubtilul hadatsu at-tahara, membatalkan amal sebagaimana hadas membatalkan kesucian. Qala ta'ala, dan Allah berfirman, lamma dzakara ba'dal anbiya fi suratil an'am, ketika telah menceritakan sebagian para nabi di surat An'am, yaitu wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman dan seterusnya, ila qaulihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Penutupnya itu setelah menceritakan para nabi, berarti asyrakunya ini rujuknya kepada para nabi. Walau asyraku, seandainya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka lebur apa saja yang mereka amalkan. Ini para nabi, saudara. Jadi ayat-ayat Al-Quran kalau kita betul-betul memperhatikan, yang paling besar itu syirik, tauhid kepada Allah, mengesahkan ibadah murni untuk Allah, itu hanya saking pentingnya. Ya itu memang intinya, saudara. Inti isi Al-Quran ya itu. Ma'annahum anbiya'u, padahal mereka itu para nabi. Ma'annahum itu mana keterangan padahal, bersama kondisi mereka menjadi para nabi itu masih digitukan. Walakin law quddira annahum asyraku lahabitat anhum a'maluhum, akan tetapi seandainya diqadar bahwa mereka itu melakukan kesyirikan, lahabitat anhum a'maluhum, maka pasti lebur dari mereka amal mereka walaupun nabi. Cuman enggak diqadar begitu oleh Allah. Kama qala ta'ala li nabiyhi, sebagaimana firman Allah kepada nabinya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fala yanfa'ul insana ayyu 'amalin 'amilahu ma'asyirki, maka tidak bermanfaat bagi manusia apa saja amal, mana saja amal yang telah beramal dia pada amal itu, enggak kanggo kabeh, enggak manfaat. Ma'asyirki, jika dibarengi dengan kesyirikan. Au amilahu qablahu walam yatub minhu kullahu, atau telah beramal dia pada amal qablahu, sebelum syirik. Sebelum syirik. Jadi sebelum melakukan kesyirikan dia sudah banyak amalnya. Cuman walam yatub minhu, dia belum tobat dari kesyirikan. Dari kesyirikan, kullihi, segala kesyirikan. Jadi fala yanfa'al insan, ya rujuknya ke situ. Au fala yanfa'al insan amaluhu qablahu wa lam yatub minhu, berarti kulluhu, rujuknya ke amal, semua amal. Atau tidak bermanfaat bagi manusia itu amal yang dia kerjakan sebelum syirik dan dia belum tobat dari syirik, semua amalnya nggak manfaat.
kulluhu semua amal. Li'annahu yubtilul amal, karena syirik itu membatalkan amal-amal. Fa idza mata alaihi shara min ahlin nar. Maka ketika mati dia atas kesyirikan itu, maka menjadilah dia penduduk neraka, al-khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini dasar dalilnya. Wa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia menyembah selain Allah pada persamaan, maka dia pasti masuk neraka. Wa qultu ana, dan aku berkata, anak aku. Siapa anaknya? Perawi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bawah ini. Wa man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyembah kepada Allah, kepada persamaan lain, maka dia masuk surga. Ini contohnya sahabat mengambil dalil namanya mafhum. Mafhum kali ini mafhum mukhalafah. Makna tersirat kebalikannya. Kan Nabi bersabda, siapa yang mati dia melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk neraka. Kata Abdullah, berarti kalau mati tidak melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk surga. Itu halaman 46. Baik. Khamisan anna syirka, maksudnya syirik akbar, yubihu damal musyriki wa ma lahu, membolehkan, menghalalkan darahnya orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan itu, wa ma lahu, dan hartanya, wa yujibu jihadahu, dan mewajibkan jihadahu, memerangi dia. Jadi syirkun akbar itu pelakunya boleh diperangi, wajib diperangi, sehingga boleh atau halal darahnya dan hartanya. Jika dia kalah, jika mereka kalah dalam perangan, boleh diambil hartanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Pernyataan ini diikuti dengan praktek. Betul-betul mereka meninggalkan kesyirikan, betul-betul hanya beribadah niat untuk Allah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum. Ketika mereka betul telah menyatakan la ilaha illallah, maka mereka menjaga dariku Nabi pada darah mereka, mualahum, dan harta mereka. Kalau mereka betul menyatakan seperti itu, maka saya, kata Nabi, tidak halal lagi membunuh mereka, memerangi mereka, dan mengambil harta mereka. Perhatikan, asamu minni dima, berarti haram. Saya tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta, atau haknya diri, haknya harta. Haknya diri, haknya darah apa? Qisas, ranjam, itu haknya darah, boleh dibunuh karena itu hukum dari Allah. Itu contoh qisas, kemudian ranjam. Nah, kalau haknya harta, zakatul mal, itu yang wajib, itu zakatnya harta, itu boleh diambil. Selain dari itu, ketika baitul mal, ini ittifaqnya para ulama, ketika baitul mal itu kosong, boleh mengambil sedekah sunnah sesuai dengan keperluan perjuangan, sebagaimana Rasulullah ketika mau perang Tabuk menarik sedekah, ketika mau apa, ketika sumur di Madinah tidak ada air, Rasulullah menarik sedekah sunnah, sehingga Khalifah Utsman yang usul itu membeli sumur. Itu contoh-contoh kejadian zaman Nabi. Hakkiha juga, haknya artinya haknya harta, sedekah tambahan sunnah yang diperlukan untuk perjuangan. Di situ ada sesuai dengan keperluan, dan ada batas-batas waktunya. Itu namanya hakkiha. Selain dari itu nggak boleh.
Selain dari yang diberi hak oleh Allah Rasul dalam Al-Quran dan hadis nggak boleh. Kalau seorang pemimpin, seorang imam punya kuasa mengambil apa saja, berarti hitungannya jelasnya berarti boleh mencuri dong. Nah, boleh mencuri. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, jadi harus sesuai dengan haknya. Haknya harta itu Nabi tidak pernah mencontohkan Nabi mengambil harta orang semaunya sendiri, nggak boleh. Apapun itu. Seperti yang saya ceritakan tadi malam. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertahan, dia mempertahankan mushafnya, susunan dia sendiri, diminta oleh Khalifah Utsman. Apa yang keluar dalilnya Ibnu Mas'ud? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mencuri maka akan datang dengan membawa curiannya besok hari kiamat. Gak berani Khalifah Utsman. Khalifah Utsman paham dalil, ngerti dalil, walaupun beliau seorang khalifah, tidak kok semaunya sendiri, enggak. Kembali kepada dalil, haknya apa? Nah, kalau memang berhak silakan, kalau tidak berhak tidak boleh, tidak boleh. Fahim tuh? Nah, ini yang kita ambil khususnya adalah di sini bahasannya dengan masalah penentuan perang. Ketika seseorang sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti dia sudah tidak mau syirik lagi. Dia sudah tidak mau menduakan Allah lagi. Nah, berarti sudah terjaga hartanya dan dirinya. Nah, itu. Mafhumnya, coba mafhumnya, makna tersiratnya. Berarti kalau orang tidak mau menyatakan la ilaha illallah, berarti dia tetap melakukan kesyirikan, berarti tidak asomu minni dima'ahum, berarti tidak bisa dijamin berarti. Nah, kalau sudah dia menyatakan betul meninggalkan kesyirikan, maka sudah terjaga hartanya dan darahnya. Fala ya'simul mala wad dama illa tauhid. Maka tidak menjaga pada harta dan darah kecuali tauhid. Wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, belum ya. Adapun hisaban mereka yang menghitung betul apakah hatinya itu iman atau tidak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita hanya menyaksikan secara lahir saja. Fala ya'simul mala wad dama illa tauhidu. Maka tidak menjaga pada harta dan darah kecuali tauhid. Pernyataan la ilaha illallah, sanggup menyembah Allah dan meninggalkan semua tuhan-tuhan selain Allah. Amma syirku, adapun syirik, ini makna mafhum tadi, fa innahu yubihud dama wal mala. Maka syirik itu membolehkan, menghalalkan harta dan darah dan harta. Bimuqatalati ashabih, dengan memerangi pelaku-pelakunya. Hadza huwa syirku, ini dia syirik akbar. Wa ma yatarattabu alaihi, dan apa-apa yatarattabu alaihi yang berhubungan, berkaitan alaihi atas syirik, rupanya minal uqubati fid dunya wal akhirah, dari sanksi-sanksi di dunia maupun di akhirat. Wa huwa anwa'un katsirah. Syirik akbar ini banyak sekali macamnya, macam-macamnya banyak. A'zamuha, paling besarnya syirik akbar itu du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsatu bi ghairillah, dan istighatsah, mohon pertolongan ketika berat, bi ghairillah, kepada selain Allah, fima, di dalam hal apa saja, la yaqdiru alaihi, yang tidak mampu melakukan ma itu, illallahu, kecuali Allah. Istighatsah kepada selain Allah di dalam hal cobaan berat yang tidak mampu melakukannya menolong itu kecuali Allah. Kalau keberatan membawa karung, nah, itu istighatsahnya kepada siapa? Ya, kepada yang dekat di situ, yang kuat di situ. Itu karena manusia bisa melakukan. Tapi kalau beratnya karena hal yang cobaan yang berat, zaman fitnah misalkan, atau zaman apa yang manusia tidak bisa melakukan, itu Allah. Seperti orang sakit. Orang sakit itu bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah.
Nah, itu baru mintanya sama Allah. Istighatsahnya hanya khusus kepada Allah. Itu kalau sampai minta kepada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, istighatsah kepada selain Allah itu namanya syirkun akbar. Sakit datangnya pada jin atau pada dukun. Pada dukun. Orang sekarang orang pintar pakai keris, tapi betul-betul orang pintar katanya pakai keris. Apa hubungannya keris dengan penyakit? Nah, lihat aja kan sudah nggak masuk akal. Penyakit itu kata Nabi tadawau, berobatlah kalian, cari obat. Ada kalanya zaman Nabi dicantuk, sekarang sudah dikembangkan. Percantukan ini ada pijat refleksi, ada macam-macam, itu sudah kelihatan. Itu namanya pengobatan. Atau yang dimakan, diminum, itu namanya obat. Ya, itu termasuk namanya itu kemampuan manusia. Oleh Allah diberi kemampuan di situ. Tidak boleh meyakini bahwa di balik itu tidak ada yang kuasa, ya Allah yang kuasa.